selamat datang di Ngoprek, ngobrol habis praktek. Tempat kita bahas topik kesehatan dengan santai, kritis, tapi tentunya tetap pakai dasar sains. Nah, hari ini tentunya bersama dengan aku Nisha, kita akan mau mengulik seputar kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Aku yakin banget nih ya Mams, banyak yang akan relate dengan topik ini. Salah satu keluhan yang paling sering akhirnya diceritakan oleh ibu hamil adalah gigi ngilu. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke sana ya Mams, penting untuk memahami dulu gambaran besarnya. Apa aja sih yang sebenarnya terjadi pada gigi dan mulut selama kehamilan? Dan kenapa fase ini membutuhkan perhatian ekstra? Untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah ditemani tentunya oleh Dr. Gigi Alia SPKGA, seorang dokter spesialis kedokteran gigi anak yang akan bantu kita memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sudah hadir juga bersama kita yakni Moms Melita Chan, seorang ibu dua anak sekaligus mom influencer yang bakal sharing dari sisi pengalaman ibu. Wah, pasti pembahasan kita seru banget ya Moms ya kali ini. Untuk itu, kita akan sapa-sapa terlebih dahulu tentunya. Halo Dok Alia. Halo Nisha, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dok Alia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selamat datang di Ngoprek ya Dok. Terima kasih dan tentunya banyak. sudah ada Moms Melita Chan. Halo Moms Melita, bersama dengan si kecil yang bernama Abel. Halo Abel, Moms Melita dan juga Abel, gimana kabarnya hari ini? Baik Kak. Baik, luar biasa. Wah, tentunya kita hari ini akan ngobrol-ngobrol tentunya bersama dengan Dok Alia dan Moms Melita. Nah, kita pertanyaan yang pertama terlebih dahulu tentunya untuk membuka episode kita pada kali ini. Dok, selama kehamilan tubuh Moms kan berubah banyak banget tadi yang seperti disampaikan tentunya di awal. Kalau dari sisi kesehatan gigi dan gusi, perubahan apa saja sih Dok yang sering nggak disadari tapi ternyata berdampak besar Dok? Oke, jadi pada saat kita hamil, seorang wanita hamil itu semua di tubuh wanita itu berubah. Nah, yang paling berubah itu satu dari segi hormon. Hormon yang paling berubah adalah pada masa kehamilan yang kita tes itu adalah hormon HCG. Nah, HCG itu berfungsi juga di dalam proses kehamilan. Yang kedua progesteron, pastinya estrogen. Ada beberapa hormon lagi yaitu prolaktin untuk nanti pada saat masa menyusui. Nah, perubahan hormonal ini menyebabkan sebenarnya gusi jadi berubah. Kan semua mikroflora di mulut dan mikroorganisme mikrobiom di mulut tuh berubah. Nah, sehingga pada saat kita kehamilan kita harus tahu cara untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut gitu. Kenapa? Karena yang sering dikeluhkan oleh mama-mama sebenarnya pada saat kehamilan adalah satu, gigi ngilu, dua, gigi berdarah, ketiga itu juga terjadi proses lubang pada gigi. Tetapi kalau proses lubang pada gigi tersebut itu sebenarnya awalnya karena ngilu kan. Jadi biasanya mama-mama hamil nih yang pertama kali dikeluhkan adalah gusinya berdarah, tiba-tiba ngilu, tiba-tiba menjadi kayak panik gitu. Nah, itu yang harus kita hindari sebenarnya. Yang kedua, dari proses hormonal itu terjadi perubahan juga, kadang-kadang ibu-ibu itu sering muntah. Tidak semua ibu hamil muntah, tetapi rata-rata 70-80% ibu hamil itu atau wanita yang sedang mengandung itu mengalami masa muntah gitu pada saat awal kehamilan. Kenapa? Karena tadi hormon HCG-nya. Hormon HCG tinggi untuk melindungi kehamilan. Nah, pada saat wanita muntah itu ada yang namanya lagi GERD. GERD-nya naik sehingga asam di mulut, asam dari asam lambung itu stay di mulut. Nah, ketika asam lambung itu naik dan stay di mulut dan tidak dilakukan sesuatu seperti minum air putih yang banyak. Nah, pada saat kita hamil kan kadang-kadang waktu aku zaman hamil juga disuruh minum air putih yang banyak, rasanya pengen marah gitu. Nggak tahu apa perasaan gitu. Nah, sebenarnya ada baiknya ketika kita bilang bahwa oh mesti minum air putih yang banyak karena asam dari asam lambung itu tidak bisa menempel di gigi terlalu lama. Karena akan menyebabkan balik lagi ngilu. Oke, jadi memang awalnya tuh karena hormon itu tadi ya Dok ya, yang sangat mempengaruhi itu tadi. Dan menyebabkan tentunya salah satunya tadi gigi ngilu, terus juga berdarah, gigi lubang. Pasti relate juga ya dengan Moms Melita. Nanti kita juga akan lebih tanya-tanya lagi dengan Moms Melita, tapi kita masih dengan Dok Alia terlebih dahulu. Tadi selain Dok Alia yang sebutkan, sering juga tadi kan ibu hamil mengeluhkan mulut terasa besi. Nah, ini yang sering didengarkan oleh banyak ibu hamil
gitu ya, atau mungkin yang calon-calon ibu ini mulut terasa besi bahkan tanpa sebab jelas. Nah, hal ini normal nggak sih dok, atau mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut? Sebenarnya pada saat kita hamil, kita kan ngerasa banyak hal ya. Sebenarnya wanita begitu kan, gitu. Maksudnya, satu ada yang bilang ini bahwa dari sendok kita kan logam ya, gitu kan. Nah, karena logam itu jadi ada rasa besinya. Tetapi kalau dari segi saintifiknya, karena gusinya bengkak, jadi pada masa kehamilan terjadi perubahan hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan gusi bengkak. Gusi bengkak terjadi karena kotor. Biasanya pada saat awal kehamilan, sebenarnya dokter gigi itu minta untuk dilakukan pembersihan karang gigi supaya pada saat kehamilan tidak ada karang gigi yang tersisa di gigi menyebabkan gusinya bengkak. Toleransi gusi pada saat kehamilan beda pada saat non kehamilan. Toleransi ketika misalnya katakanlah gini, aku gampangnya aja, misalnya karang giginya 1 gitu. Pada saat sebelum kehamilan dia nggak apa-apa, nggak menyebabkan berdarah. Tetapi pada saat kehamilan karang gigi 1 itu menjadi mudah berdarah. Nah, itu aja sih yang berbeda karena hormon itu berubah. Di dalam hormon berubah menyebabkan gusi jadi bengkak. Karena gusi mudah berdarah, darah itu kan Fe itu besi. Jadi kita tuh sering kayak suka isap-isap gitu. Oh, iya kan? Jadi kayak kok aku ngerasa kayak ada besi sih di mulut karena gusinya tuh berdarah. Bukan hanya pada saat sikat gigi saja. Kalau karangnya banyak sekali, itu biasanya malah nggak diapa-apain aja suka berdarah. Jadi kalau kita makan, proses makan nih mengunyah gitu, terus bukan kegeser atau kesentuh aja gitu si gusinya yang bengkak itu ya berdarah. Lalu kita merasakan kan ada rasa besinya gitu. Kalau darah kita kan rasanya besi ya gitu. Jadi itu yang dimaksudkan oleh kenapa pada saat ibu hamil banyak kayak aku ngerasa kayak ada besi-besi gitu. In a way bahwa ada juga, aku juga menemukan, tapi ini juga bagus, bahwa dulu waktu aku juga zaman hamil gak boleh pakai sendok besi gitu karena mengurangi, itu boleh dilakukan. Tetapi kalau dari saintifiknya, kalau lama gitu sudah tidak pakai logam untuk alat makan, ya mungkin itu bisa dikategorikan berarti ada sesuatu yang terjadi di mulut sehingga terus-terusan merasakan zat besinya gitu. Oh gitu, jadi itu cikal bakal kenapa ada orang yang bilang ini mulut terasa besi. Jadi sehari itu kita makan itu semuanya melalui mulut, itu yang harus kita tegaskan. Lalu semua kebaikan yang ada pada janin kita tuh biasanya kalau hamil kan pengennya anak kita dong gitu. Pokoknya semuanya untuk anak nih, semua untuk anak. Pokoknya anak aku mesti tumbuh secara baik, secara sempurna. Nah, itu semuanya alirannya dari mulut sebenarnya. Karena kan vitamin, mineral semuanya terjadi dari mulut. Jadi please take care of your oral health gitu. Tolong jaga sekali keadaan gusi dan gigi dan semua yang ada di mulut kita, lidah gitu. Kenapa ini penting? Karena kalau kita punya banyak sekali masalah di gigi pada saat memulai kehamilan, percayalah yang tadi aku bilang ada satu yang namanya hormon yang untuk di dalam ibu hamil itu langsung ke janin. Nah, kalau kita punya banyak sekali mikroorganisme di dalam mulut karena kotor, itu semuanya masuk ke janin gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ibu-ibu ketika hamil itu harus merasa bahwa dia tidak ada apa-apa. Seperti tadi misalnya kayak ada besi di dalam mulut saya. Oh, itu alarm dong. Kenapa ya saya ngerasa besi? Kedua, kalau misalnya ibu-ibu tuh mulai ngerasa, "Dok, saya mulai berdarah." Dari mulai berdarah itu saya mulai ngilu. Nah, itu tuh harus aware bahwa kalau kita sesuatu ada terjadi pada saat kehamilan itu aware banget harus gitu, karena apapun yang kita berikan untuk janin tidak terjadi 100% full gitu, karena kita sendiri merasa badan kita nggak baik gitu. Makanya itu semua alarm di tubuh kita itu harus aku selalu bilang gini, kalau kita mau yang terbaik untuk anak kita, terbaik dulu untuk kita gitu. Jadi sikat giginya harus diperhatikan,
giginya harus diperhatikan, tidak ada rasa apapun yang terjadi di mulut kita itu diperhatikan. Kenapa? Semua sumber terbaik untuk anak kita tuh masuknya melalui mulut. Obat melalui mulut, vitamin melalui mulut. Jarang kan kalau kita mau vitamin tuh disuntikan atau dipakai IV gitu, infus gitu. Nggak selalu terjadi gitu. Nah itu sih yang aku rasakan. Oke, jadi memang kalau kita ingin yang terbaik untuk anak kita harus melakukan yang terbaik dulu ya dok, untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena mungkin banyak moms yang merasa, oh yang penting makanannya harus yang begitu sehat untuk anak kita, janin kita gitu. Tapi kan prosesnya itu ya dok ya, harus kita pantau apakah memang bersih mulut kita, tidak ada yang tadi kendala seperti mungkin banyaknya karang gitu ya dok ya. Nah kalau gitu berarti gigi ngilu ini sebenarnya seperti alarm halus dari tubuh ya dok ya, yang ngasih tahu kalau ada sesuatu yang harus diperhatikan. Yes, jadi kalau kita ngomongin soal gigi ngilu, ini terjadi juga nanti setelah kita hamil, masa-masa kita hamil selesai, masa-masa perimenopause nih yang lagi hits banget gitu. Nanti masuk lagi ke masa-masa kita udah menopause. Semua gigi ngilu itu menjadi sumber utama untuk wanita. Kenapa? Karena proses remineralisasi dan demineralisasi. Apa sih proses remineralisasi, demineralisasi? Jadi mama, setiap hari kita itu ada proses memperbaiki diri. Hebat deh. Tuhan itu menciptakan kita sampai ke selulernya itu ada proses perbaikan. Nah, proses perbaikan itu tetapi kita butuh sesuatu untuk memperbaiki. Apa sih sesuatunya itu? Ya vitamin, mineral gitu. Nah, vitamin dan mineral itu harus kita dapatkan untuk terjadi perbaikan seluler. Kalau di gigi sendiri, ngilu itu terjadi artinya ada proses demineralisasi. Demineralisasi itu adalah proses kekurangan mineral yang terjadi pada gigi. Mineral sendiri kita dapatkan dari banyak makanan, dari pasta gigi, dari vitamin. Lalu kalau misalnya kita sudah mencukupkan dari makanan kita, dari vitamin kita, dari pasta gigi kita, untuk gigi sendiri itu sudah tercukupi, kita tuh bisa bilang bahwa oh proses remineralisasi, proses pengembalian mineralnya itu terjadi. Tetapi kalau kita merasa ngilu terus-terusan pada saat kehamilan, berarti proses pengurangan mineralnya terus-terusan terjadi. Lalu apa yang mesti kita rubah nih? Ya kita mesti lihat apakah kita sudah mencukupi untuk proses perbaikan dari mineral itu sendiri sudah ada. Gigi sendiri aku agak sedikit cerita. Gigi sendiri itu terbentuk dari kalsium, fosfor, magnesium yang disebutnya dengan kalsium hidroksiapatit atau hidroksiapatit. Hidroksiapatit ini terbentuk juga dengan adanya fluoride yang menghantarkan si kalsium dan fosfor itu membentuk menjadi sebuah gigi. Kalau gigi sudah terbentuk, nah enamel sendiri, jadi gigi itu ada beberapa lapisan. Ada lapisan enamel atau email, ada lapisan dentin, ada di dalamnya ada syaraf gigi. Di bawahnya dentin itu ada ruangan namanya ruangan pulpa yang isinya syaraf gigi. Email nih yang kita bisa lihat. Nih yang kita bisa lihat nih semuanya namanya email. Email itu zat pembentuknya yang paling tinggi adalah hidroksiapatit atau kalsium dan fosfor, magnesium, lalu ada fluoride. Setiap hari setelah kita makan itu terjadi proses pengurangan mineral, lalu pengembalian mineral. Itu setiap hari, setiap jam gitu. Pada masa kehamilan semua yang baik di tubuh kita tuh diserap sama janin. Nah, pada saat itulah kalau kita tidak mencukupi asupan kita dengan baik, seperti vitamin, pasta gigi, dan makanan yang baik, itu tidak bisa terjadinya proses pengembalian atau remineralisasi. Jadi ketika kita sudah tahu nih, oh alarm gigi kita ngilu gitu, oh berarti ada sesuatu nih. Oke, kita coba cross terlebih dahulu. Gimana keadaan kondisi mulut kita pada saat ini? Apakah bersih? Apakah bebas dari karang gigi dan lubang? Kalau misalnya memang ada karang gigi dan lubang, memang harus ke dokter gigi. Kedua, apakah saya mencukupi dengan memakai pasta gigi yang tepat? Ketiga, apakah saya makan makanan yang cukup bergizi untuk diri saya dan anak saya? Karena kalau misalnya diri saya tidak tercukupi, anak saya juga tidak tercukupi pastinya. Jadi pada saat gigi ngilu itu terjadi, ada proses yang namanya pengembalian untuk dia supaya tidak ngilu. Itu dibutuhkan suatu mineral, hidroksiapatit dan fluoride.
Oke, wow, jadi benar-benar alarm ya dok ya kalau memang gigi kita itu ngilu. Karena kalau misalnya hamil itu kan tidak hanya kita saja tapi juga ada janin nih yang juga menyerap ya dari apa yang segala kita konsumsi. Oke, jadi berarti tidak hanya makanan dan juga tidak hanya vitamin saja tapi juga pasta gigi itu harus diperhatikan dan kecukupannya itu harus terpenuhi ya dok ya. Oke, nah tadi dok Alia ini sempat menyinggung bahwa mual dan muntah ini sering bikin ibu hamil jadi males atau menunda sikat gigi. Betul nggak nih Mams Melita? Nah tapi secara medis ya nih dok, apa dampaknya kalau kebiasaan ini berlangsung cukup lama? Jadi tadi kan aku sempat ngomongin ya bahwa proses remineralisasi atau demineralisasi, proses perbaikan untuk gigi kita terjadi setiap harinya dan setiap jamnya. Oke? Dan semua yang masuk ke dalam tubuh kita yang baik-baik itu melalui mulut, ya kan? Jadi kalau kita tidak menyikat gigi dengan baik, sikat gigi berapa kali sehari? Dua. Dan setiap kali sikat gigi berapa menit? Dua. Jadi ini juga sama. Dari anak-anak sampai dewasa, 2 kali sehari harus sikat gigi dan selama 2 menit dengan menggunakan pasta gigi yang tepat dan jumlah yang tepat. Nah, lalu apa yang terjadi jika tidak disikat gigi kita? Maka plak atau sisa makanan akan menempel di gigi terus-menerus. Plak dan sisa makanan itu tidak bisa hilang dengan hanya minum air putih atau dengan air ludah. Jadi ada 2 alami yang kita lakukan di tubuh kita juga. Satu dari air ludah kita. Air ludah kita itu sangat berfungsi untuk membersihkan gigi kita. Benar. Air putih yang kita minum itu juga masuk ke dalam air ludah. Jadi air ludah kita pekat atau tidaknya itu bergantung kepada air putih. Kalau air putih yang kita minum cukup, air ludah kita banyak sehingga ada self cleansing yang terjadi di tubuh kita, ada proses pembersihan. Tetapi itu tidak cukup sebenarnya karena kita harus menyikat gigi kita, harus membersihkan. Kayak kalau aku tuh sering ngomongnya kalau sama laki atau suami gitu bilangnya bahwa mereka kan suka cuci mobil tuh. Kaca mobilnya kalau misalnya habis hujan itu kotor. Nggak mungkin dong habis hujan terus udah gitu bisa bersih gitu. Karena kan ya itu seperti itu. Jadi memang harus dibersihkan, harus disikat, harus dipoles lah gitu untuk supaya setiap gigi kita itu bersih. Gitu. Sikat gigi 2 kali sehari selama 2 menit harus dilakukan. Flossing untuk gusi flossing itu dengan penggunaan benang gigi untuk gusi-gusinya harus dilakukan dan menggunakan pasta gigi yang mengandung hidroksiapatit dan fluoride itu. Kenapa? Karena kalau dibiarkan ini juga kalau kita hamil kan kita mual. Kalau misalnya mulut kita bau atau pahit, itu kan juga tambah mual kan. Iya. Nah, caranya dulu kalau aku tuh sikat gigi memang. Jadi kan rasanya fresh mint gitu kan. Nah, itu mengurangi, mint itu juga scientifically mengurangi, karena kita dulu tuh ada jahe, ada mint gitu. Itu mengurangi mual. Nah, itu bisa juga asal, satu tipsnya dari aku. Kalau kita sikat gigi, jangan sampai tersodok. Karena jadi mual, jadi muntah. Jadi santai aja, tenang, 2 menit itu lama kok kalau dilakukan. Jadi nggak usah sampai gitu, nggak usah. Tenang aja, jangan sampai tersodok atau ingin muntah gitu. Itu aja sih. Oke, jadi memang penyadaran kembali untuk kita semua bahwa memang sikat gigi itu 2 menit ya dok ya. Banyak yang mungkin hanya 2 detik aja gitu, memburu-buru aja gitu. Kesannya yang penting kegosok deh, yang penting bersih deh gitu. Padahal memang agar lebih benar-benar bersih itu selama 2 menit ya dok ya. Dan yang pasti harus 2 kali sehari. Oke, jadi tadi menghilangkan plak itu tidak hanya menggunakan air saja, air putih, apalagi dicampur kopi, dicampur susu ya. Jadinya pengen ngopi nih ya dok. Oke, jadi memang harus menggunakan pasta gigi yang mengandung tadi yang sudah dijelaskan oleh Dok Alia. Nah, kita beralih ke Mams Melita. Tadi kita sudah dengar ya Mams bahwa penjelasan Dok Alia ini memang fase hamil sangat besar buat tubuh wanita. Nah, waktu hamil dulu kita ingin mengorek sedikit ya ke Mams Melita. Di antara banyak hal yang Mams pikirin, kesehatan gigi ini berada di prioritas nomor berapa sih Mams Melita? Jujur sih waktu hamil itu nggak kepikiran sama sekali, nggak prioritas. Karena waktu hamil itu prioritasnya lebih ke janin sama persiapan untuk kehamilan itu sendiri. Nah jadi sadarnya itu baru waktu gigi berasa mulai ngilu. Itu baru sadar, oh baru ternyata itu penting ya.
Oke, nah kalau untuk dari Moms Melita sendiri selama hamil apa aja yang merasakan perubahan mungkin selain gigi ngilu tadi? Banyak sih yang pasti waktu hamil itu perubahan tubuh ini luar biasa ya, pasti berubah ya. Termasuk itu gigi sama mulut. Jadi gigiku itu waktu hamil lebih berasa kayak sensitif. Kayak waktu minum air es, waktu minum air dingin tuh berasa kok ngilu ya giginya gitu. Terus waktu sikat gigi itu juga berasa nggak nyaman. Mungkin karena waktu trimester awal itu kan mual, cenderung mual parah ya. Terus kayak ada bau nggak enak gitu. Jadi waktu sikat itu kayak pinginnya cepet-cepet lah selesai, atau kadang di skip aja lah sikat gigi. Soalnya kayak baunya tuh ya itu mengganggu gitu, jadi nggak nyaman, jadi berasa tambah mual gitu. Oke, nah kita sebagai sobat behel nih ya, Moms Melita. Tadi yang sudah diceritakan oleh Dok Alia sendiri terkait dengan mulut rasa besi itu sendiri. Nah kalau untuk moms yang berbehel nih, Dok, bagaimana, apa mungkin ada perawatan khusus gitu ya? Apalagi kan kita sendiri sudah ada kawat giginya yang mungkin lebih berasa lagi ya, rasa besinya itu bagaimana, Dok? Jadi tadi yang dibilang bahwa sama Mams itu adalah pada saat kita sikat gigi ada rasa nggak enak. Karena air liur kita tiba-tiba jadi sedikit. Lagi-lagi, air kita tuh diserap sama janin. Semua waktu zaman aku hamil aku juga kayak ngerasa perasaan aku kok jadi bau mulut. Bukan bau mulut sih, kayak pahit gitu. Kayak rasanya pahit. Oh ternyata biasanya kan kita 1,8 sampai 2 liter sehari air putih tok gitu. Nah itu harus dipenuhi 2 liter tuh sehari. Tetapi itu harus agak dipaksa gitu. Jadi harus memang benar-benar kita konsisten untuk minum air putih. Karena air putih itu yang menyebabkan air ludah banyak atau tidak. Yang menyebabkan mulut kita terasa pahit atau tidak. Gitu. Jadi kalau banyak air ludah, mulut kita tuh nggak terasa pahit. Nah, apalagi kalau sudah ada pakai braces atau behel. Behel gigi itu kan sesuatu alat yang dipasang di mulut sehingga makanan gampang nempel. Nah, pada saat makanan gampang nempel yang tadi plak itu, kalau kita tidak sikat gigi, bersihkan gigi dengan baik, wah itu sih udah jadi sarangnya untuk mikroorganisme dan flora-flora yang tidak baik yang berkembang di dalam mulut. Sebenarnya gini, prosesnya itu kayak muter. Karena kita tidak minum air putih dengan cukup, tidak kepengen karena malas ya, kayak tadi aku bilang kan, ada hormon HCG yang pada saat awal kehamilan tuh tinggi, menyebabkan kita tuh mual mulu gitu. Nah itu semuanya tuh kayak lingkaran setan kalau buat aku. Kenapa? Karena kita semuanya tuh berkolaborasi untuk kita tuh akhirnya jadi malas sikat gigi. Terus udah gitu kalau kita malas sikat gigi akhirnya mulut kita terasa nggak enak. Mulut kita terasa nggak enak akhirnya suka ada darah. Kalau suka ada darah nanti mulutnya tambah pahit karena ada zat besinya. Terus udah gitu tambah nggak mau lagi. Makanya aku selalu menekankan waktu zaman aku hamil di kepalaku juga dimasukin bahwa ini bisa mengurangi kehamilan. Tapi beneran sebenarnya tuh kalau kita sikat gigi kan rasanya fresh gitu kan. Nah yang perlu dilakukan adalah dengan pasta gigi yang tepat dan jumlah yang tepat. Jumlahnya itu adalah kalau untuk anak-anak itu ada yang kita bilang sebesar kacang polong. Nah kalau untuk dewasa 2 kacang polong lah kira-kira. Nggak usah sampai gitu kayak iklan-iklan gitu. Sebenarnya nggak usah, tapi 2 kacang polong cukup gitu. Nah habis itu tidak usah berkumur, tetapi dibersihkan lidahnya supaya lidahnya tuh fresh banget gitu. Ada namanya tongue scraper juga, atau pakai sikat gigi aja gitu, kita bersihkan lidah kita. Satu lagi, jangan sampai sodok aja gitu. Jadi kayak yang pokoknya bisa kita sikat aja gitu. Jadi kita berasanya tuh, dan biasanya pasta gigi itu ada rasa mintnya. Itu udah pasti sih. Itu kalau untuk dewasa. Nah, itu yang bisa dilakukan sehingga gigi kita tuh bersih. Dan semua mineral yang tadi aku bilang, hidroksiapatit, fluoride, fosfor, magnesium, itu biasanya tuh ada di kandungan pasta gigi, itu udah pasti bagus untuk kita serap dan masuk ke dalam janin kita juga.
Tapi itu dulu, sekarang gigi nggak ngilu lagi dong sejak rutin pakai pasta gigi Mitu yang mengandung hap atau mineral hidroksiapatit 5%. Lapisan gigi lebih kuat, ngilu berkurang, jadi lebih nyaman saat sikat gigi dan nggak kaget lagi pas minum dingin. Oke, jadi memang tidak hanya meminum air yang cukup 2 liter ya dok ya, tapi juga kita harus memilih pasta gigi dengan kandungan tadi yang sudah disebutkan dok Alia. Wah, luar biasa. Nah dok, masih nyambung soal kesehatan gigi nih dok. Sering banget ada omongan atau mitos fakta, kalsium ibu diambil janin, makanya gigi jadi bermasalah. Apakah benar dok? Iya, pernah dengar nggak, Mam? Jadi aku beberapa pasienku tuh ada bilang kalau satu kehamilan satu gigi hilang gitu. Jadi kalau 3 anak 3 gigi, wah kalau kebayang ya kalau 5 anak 5 gigi. Habis Nah itu yang punya 11 anak itu gimana? Makanya dong 11 gigi dong. Ngunyahnya pakai apa? Jadi benar, kalsium sama fluoride sama semua mineral itu sebenarnya diserap oleh janin. Jadi pada saat kehamilan, balik lagi, tadi aku perumpamaannya dibikin gampang aja. Jadi misalnya kita butuh nih, si kalsium kita butuh 1 untuk kita doang nih, gitu. Tapi ketika hamil kan ada anak kita, itu nggak butuh 2 tapi butuh 3. Jadi kita tuh sebenarnya butuh banyak banget. Itu 1 untuk 1 mineral. Kebayang ya untuk semua mineral lain. Sehingga ketika kita hamil, kita harus pastiin banget gitu, yang kita lakukan itu, yang kita masukkan itu tidak usah berlebih, tetapi pas aja gitu. Tahu caranya gimana? Yang tadi aku bilang, sebenarnya misalnya kayak dari gigi, kesehatan gigi aja gitu. Sikat giginya 2 kali sehari menggunakan pasta gigi dengan 2 butir kacang polong tuh, terus kita sikatin, kita bersihin selama 2 menit supaya menempel di gigi, supaya masuk ke dalam gigi, itu harus dilakukan. Harus, itu basicnya gitu. Nah, lalu yang bisa kita lakukan juga adalah memasukkan mineral-mineral yang baik seperti hidroksiapatit dan fluoride gitu ke dalam tubuh kita. Nah, nempel di gigi tetapi harus juga tertelan. Jadi nggak usah takut, sebenarnya ada mitos juga bahwa fluoride itu nggak bagus ketika tertelan gitu. Ada pasta gigi itu tidak bagus kalau misalnya ketika tertelan. Enggak, memang harus tertelan. Harus tertelan, sama seperti vitamin-vitamin kita yang lain, seperti vitamin B, magnesium, dan semuanya yang kita minum tuh menggunakan tablet, sama, pasta gigi juga harus tertelan. Masuk ke dalam darah, masuk ke dalam aliran darah, dan melindungi dari dalam juga. Selain menempel, ada 2, selain menempel di permukaan, tetapi harus masuk ke dalam tubuh kita untuk diproses lebih lanjut. Gitu. Jadi itu semua harus kita pastikan untuk adekuat lah gitu. Maksudnya jangan sampai kita merasa bahwa ini takut nih saya akan keracunan. Enggak sebenarnya. Karena gini, manusia itu giginya ada 32. Dewasa ya. Bayi kita itu ada 20 gigi susu plus 32 gigi tetap. Memang belum terbentuk nih, tapi masih kayak butiran nasi gitu yang nanti akan terbentuk. Tetapi caranya bayi itu hebatnya adalah dari mulai kita hamil, itu misalnya gini, ada proses mual. Kalau kita mual, itu muntah, walaupun cuma seminggu nih, ada penelitian ya, walaupun cuma seminggu, itu bisa mengurangi kadar fluoride sama hidroksiapatit di dalam janin. Walaupun cuma seminggu, itu tuh juga jadi kayak nggak masuk akal ya sebenarnya seminggu. Tetapi semua itu karena prosesnya terjadi setiap hari kan. Untuk bayi kan nggak bisa bilang, oh saya seminggu ini saya tutup dulu ya. Jadi kamu jangan, karena ibu saya lagi mual gitu. Nggak bisa terjadi terus menerus. Jadi pada saat setiap hari terjadi proses pembentukan sesuatu, itu ketika dia tidak dapat mineralnya yang baik, giginya jadi bermasalah. Jadi ada 32 tambah 32 gigi dewasa di janin tambah 20. Banyak sekali kan gitu. Nah kalau difikirkan kita bisa pastiinnya gimana? Yaitu 2 kali sehari sikat gigi selama 2 menit dengan menggunakan pasta gigi yang memiliki kandungan yang baik. Seperti hidroksiapatit dan fluoride. Oke, nah mungkin ini masih berkaitan dengan mitos dan fakta ya dok. Kalau misalnya kita sikat gigi, itu ada yang bilang gak usah sama sekali dikumur-kumur, dibilas gitu. Ada yang bilang nggak harus bersih lah gitu. Nah itu berarti seperti apa dok? Sebenarnya tagline-nya itu speed don't rinse.
Ini aku gaungkan. Kenapa? Karena menurut aku pribadi, satu, memang harus nempel kan di gigi, si pasta giginya. Kedua, harus tertelan gitu. Dewasa itu cukup dengan 2 butir kacang polong, itu disikatin selama 2 menit. Kenapa 2 menit? Karena dianggapnya 30 detik satu sisi atas, 30 detik satu sisi atas lagi, 1 menit untuk atas, 1 menit untuk bawah. 2 menit adalah waktu yang cukup untuk gigi, untuk dia menempel secara banyak gitu. Kan kita sikat gigi terus aja gitu. Kandungannya banyak gitu, abis itu kita buang ludah. Karena orang Indonesia kan kebiasaan ya, aku juga selalu seperti ini. Ambil sikat gigi air, taruh pasta gigi air, sikat gigi, terus abis itu kumur sampai bersih. Nah itu. Sehingga generasi kita nih giginya tuh jelek-jelek. Mudah-mudahan kita bisa memberikan sesuatu untuk generasi anak-anak kita. Atau generasi mama-mama yang lagi hamil, itu speed down rinse. Semua pasta gigi tuh rasanya rata-rata sama. Yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa, tipsnya adalah sikat lidah. Sikat lidah sehingga tidak terlalu banyak pasta gigi yang menempel, jadi kita buang ludah. Gitu. Itu juga bisa mengurangi mual sebenarnya, rasa-rasa yang tidak enak dari pasta gigi yang tadi Mams bilang bahwa aduh kok nggak enak ya rasanya gitu di awal-awal kehamilan, itu sebenarnya sikat lidah juga. Tetapi kita sudah memasukkan, jadi nggak usah dikumur, kalau dikumur hilang semuanya, sayang. Sedangkan kita lagi butuh banyak banget vitamin dan mineral yang ada di pasta gigi untuk janin kita dan kita sendiri. Oke, mungkin karena kita tuh kumur-kumur banget karena ngerasa kita udah kasih air-air terus makanya jadi berbusa gitu kan ya dok. Benar. Nah yang lebih parah lagi yang biasanya di rumah nih ya moms ya, yang suami-suaminya kumur-kumurnya sampai ada suaranya yang menggelegar gargling. yang sampai hoek banget gitu. Nah kalau nggak gitu kayaknya kurang sikat gigi gitu. Nah dok, kan sudah umum ya dipahami kalau kalsium ibu hamil diserap janin, makanya hal ini tuh sebagai penyebab gigi ngilu pada ibu hamil. Tapi apa sih dok sebenarnya yang sedang terjadi di enamel gigi kalau sampai akhirnya muncul rasa ngilu tersebut dok? Tadi yang aku cerita tentang proses demineralisasi, pengurangan mineral terus-menerus yang menyebabkan giginya tidak cukup asupan. Lalu kita juga agak jarang untuk menyikat gigi sehingga pasta gigi atau zat-zat yang diperlukan oleh gigi kita itu tidak tercukupi. Jadi proses pengurangan mineral terus-menerus, satu, memang tidak diambil dari kalsium gigi. Kalau janin nih gigi kita itu nggak ngambil dari kalsium gigi kita terus terap gitu, enggak sebenarnya enggak. Kalsium, hidroksiapatit dan fluoride itu tidak diambil dari gigi kita secara langsung. Tetapi gigi kita yang aku bilang tadi, setiap hari, setiap jam setelah kita makan itu terjadi proses pengurangan mineral dan perbaikan mineral. Proses perbaikan mineral itu dibutuhkan mineral-mineral yang terdapat pada pasta gigi. Salah satunya adalah hidroksiapatit dan fluoride untuk mengurangi ngilu gitu. Kalau misalnya mineral tersebut tidak ada dan tidak kita lakukan, tidak sikat gigi, gimana caranya gigi itu bisa mengembalikan mineral supaya tidak ngilu? Jadi yang harus dilakukan adalah memang yang tadi aku bilang, sikat gigi 2 kali sehari itu udah bottom banget, udah dasarnya banget gitu. Lalu kalau terjadi proses ngilu, artinya berarti kita kurang membersihkan gigi dengan baik. Sikat gigi yang harus kita pakai itu pada saat kehamilan itu yang soft. Nah, dilakukan dengan cara perlahan-lahan. Mau bentuknya memutar, mau atas bawah gitu, mau satu arah, itu nggak jadi masalah. Yang penting dilakukan 2 menit sehingga proses terjadinya remineralisasi dan demineralisasi, proses mikro mineral itu masuk ke dalam gigi kita itu bisa terwujud. Kalau terjadi ngilu artinya kita tidak punya cukup cadangan di tubuh kita untuk mengembalikan proses itu terjadi. Oke. Jadi memang proses perbaikannya itu juga harus dibantu dengan pasta gigi dengan kandungan-kandungan yang baik dan cukup itu tadi ya dok ya. Kalau begitu dalam kondisi seperti ini apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh gigi pada ibu hamil dok? Apakah lebih ke teknik perawatan? Mungkin kita sering dengar kalau misalnya bersihkan karang gigi setiap 6 bulan sekali. Atau mungkin kalau ibu hamil harus mungkin entah itu 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Atau ada peran dari kandungan tertentu dok? Jadi aku
guideline nih ya, yang paling cakep gitu. Jadi sebelum kita hamil, pastikan tidak ada karang gigi, tidak ada lubang pada gigi kita. Itu pada saat hamil, pada saat mau memulai kehamilan. Jadi sebelum kita memulai kehamilan, pastikan dulu gigi kita tuh tidak ada sisa akar gigi misalnya, tidak ada lubang, tidak ada karang gigi. Itu sebelum kehamilan. Lalu kalau misalnya ternyata hamil saya belum ini, langsung ke dokter gigi untuk membersihkan karang gigi atau yang kita bilang dengan scaling atau cleaning. Nah, dilakukan per trimester. Kenapa per trimester? Karena pada awal kehamilan itu sebenarnya gusinya belum terlalu bengkak. Jadi saat yang tepat untuk membersihkan kalau ada karang gigi. Nah, trimester kedua si progesteron dan estrogennya tinggi sehingga gusi itu bengkak-bengkak. Nah, itu juga saat yang tepat untuk membersihkan juga. Karena kan waktu awal kehamilan udah nggak ada karang kan. Jadi pada saat trimester kedua ini sebenarnya karang juga sudah tidak terlalu banyak. Jadi kita cuman kayak ngebersihinnya gampang, tidak terlalu ngilu atau sakit atau berdarah. Trimester ketiga itu juga sama, dilakukan pembersihan. Selain itu, kalau boleh, nih aku kasih tips. Harus dimasukkan juga fluoridasi untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu diperlukan 4 bulan sekali untuk fluoridasi ke dokter gigi. Itu ada yang namanya vitamin gigi gitu atau apapun namanya, itu namanya fluoridasi. Fluoridasi pemberian fluoride dari dokter gigi yang dilakukan 4-6 bulan sekali. Nah, untuk ibu hamil ini juga boleh dilakukan. Oke. Selain dari fluoridasi itu tidak cukup sebenarnya. Fluoridasi yang kita berikan, dokter gigi berikan setiap trimester, setiap 3 bulan sekali, itu juga tidak cukup untuk memenuhi kadar fluoride dan hidroksiapatit yang dibutuhkan oleh gigi. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Setiap harinya harus membersihkan gigi 2 kali sehari dengan yang tadi 2 kacang polong, 2 buah kacang polong seperti itu dengan menggunakan pasta gigi yang ada hidroksiapatit dan fluoride-nya. Oke. Gitu. Nah, ketika itu dilakukan dan minum air putih yang cukup, pasti kehamilannya jadi lebih lancar. Pasti tidak akan ada rasa-rasa besi gitu kan. Tidak ada mulut rasa kering, pahit gitu, nggak ada. Semuanya berkurang gitu. Itu yang harus dilakukan benar-benar. Karena gini, kalau aku bilang bahwa aku nih dokter gigi, pasti aku sudah melakukan itu, benar. Tapi memang ada masa-masa kehamilanku memang misalnya kayak minum air putih. Mesti minum air putih itu rasanya pengen lempar gitu air putihnya kepada orang yang bilang gitu kan. Menyarankan gitu, coba lo minum aja gitu kan. Tetapi kalau itu dilakukan, itu memang benar masa kehamilanku tuh mualnya sebentar. Dan tidak terlalu mual tiap hari yang pagi hari atau malam hari tuh nggak terlalu ternyata. Gitu. Jadi kalau lagi merencanakan kehamilan, mulailah dari kita tahu karena semua yang baik untuk tubuh kita itu masuknya melalui satu jendela, yaitu mulut gitu. Nggak dari mata, nggak dari hidung, nggak dari kuping. Agak serem ya kalau kita pakai sedotan gitu. Nah, itu semuanya dari mulut. Jadi mulut kita memang harus dijaga. Entah mengapa aku juga merasa gitu. Kenapa ya gitu? Kita tuh agak mengesampingkan misalnya kayak sikat gigi. Malas gitu, mau tidur. Padahal kita tahu nih gitu, hari ini gue makan 5 kali nih, enak-enak banget tuh kue gitu. Nah itu tuh males aja gitu, padahal itu yang harus kita benahi gitu. Sebenarnya supaya kehamilannya sebenarnya lebih mudah gitu. Oke, jadi itu dia tips and trik langsung ya dari Dokter Gigi Alia. Bagi moms juga yang mungkin ingin merencanakan kehamilan, Moms Melita yang ketiga mungkin 2026 katanya yang ketiga moms. Nggak dulu ya, 2 anak cukup dulu ya moms ya. Oke, jadi yang pertama pastikan bahwa tidak ada karang gigi dan juga dilakukan pembersihan karang gigi per trimester ya dok ya. Dan juga ada 4 bulan dilakukan fluoridasi. Jadi tidak hanya ke anaknya aja, ke si kecil moms, tapi juga ke momsnya sendiri ya dok ya. Apa juga untuk momsnya 4 bulan sekali juga dok atau? Aku sih kalau misalnya datang untuk setiap trimester biasanya aku kasih fluoride aja. Karena jadi gini, ada katanya kelebihan fluoride atau fluorosis, takut nih. Nggak mungkin. Orang Indonesia tuh nggak mungkin, tidak mungkin untuk kita kelebihan. Yang ada kita selalu kekurangan fluoride. Jadi kalau kita agak berlebih, tapi tidak boleh berlebih banget, seperti
kayak makan pasta gigi tuh nggak boleh. Jadi itu nggak apa-apa sebenarnya. Oke, jadi memang balik lagi suatu yang berlebih itu tidak baik kecuali kelebihan transfer dari suami ya Mams ya, betul. Nah dok, jadi kandungan hidroksiapatit dan fluoride di dalam pasta gigi ini mirip seperti memperbaiki gigi tapi versi simpelnya gitu ya dok ya? Yes, jadi tadi kan aku cerita ya tentang perjalanan seorang wanita nih, gitu dari masa kehamilan ngilu, dari nanti perimenopause mulai umur 40 ngilu, ntar tua kita juga ngilu. Nah, si hidroksiapatit ini sebenarnya bermain dengan sangat hebatnya. Kenapa? Karena gigi kita itu terbentuk dari kristal hidroksiapatit. Kristal hidroksiapatit ini terdiri dari kalsium, fosfor, magnesium, lalu ada fluoride. Nah, kalau kita punya sesuatu, katakanlah kayak aku bilangnya amunisi. Amunisi kita adalah punya pasta gigi yang tepat, yang memiliki kandungan hidroksiapatit dan fluoride. Jadi hidroksiapatit tadi kan kalsium dan fosfor. Zat pembawanya, aku selalu bilangnya kayak truknya gitu, itu fluoride yang bisa menempelkan si hidroksiapatit itu ke giginya. Kalau kita punya itu dalam satu pasta gigi, kita harus gunakan gitu untuk mencegah ngilu. Karena ngilu itu sebenarnya tanda dari tubuh bahwa kita tuh ada sesuatu. Yang tadi Mams bilang bahwa minum ngilu. Perlu disadari juga orang Indonesia kan juga makan cupong pempek ya. Benar. Iya kan? Aku juga suka walaupun aku bukan orang Palembang tapi aku suka banget kan gitu. Makanan kita juga ada yang untuk gigi tuh sangat abrasif. Sangat abrasif gitu. Cuka itu abrasif banget. Sehingga lapisan giginya kalau terkena itu terkikis gitu. Kalau dilihat secara mikroskopis tuh dia pecah. Truk. Nah, kalau dia pecah itu harus ditambal dengan si hidroksiapatit itu. Oh oke. Jadi kalau misalnya dia kayak secara mikroskopis tuh ada tuh kayak penelitiannya bahwa setiap kali kita makan sesuatu yang abrasif itu kayak pecah truk gitu. Nah, kalau pecah itu kita harus menambalnya dengan hidroksiapatit. Zat yang membawanya itu fluoride. Oke, jadi memang mungkin nggak terasa kalau nggak terlalu rajin 2 kali sehari gitu, atau mungkin nggak 2 menit, mungkin nggak terasa impactnya sekarang. Tapi ke depannya dok ya itu akan sangat berasa Kita sekali. tuh sebagai wanita tuh masih panjang gitu. Maksudnya nanti ada perimenopause. Setelah perimenopause kita ada menopause. Itu semuanya ngambil kalsium loh gitu. Itu semuanya makanya kan kita wanita itu sering ada sakit-sakit di tulang gitu. Terus udah gitu kekurangan kalsium. Nah itu tuh sebenarnya. Jadi balik lagi, kalau kalsium itu sebenarnya kita banyak dapat dari tablet. Tablet itu sudah banyak dan kita dapat dari susu, kita dapat dari daging, kita dapat dari telur. Itu semuanya sebenarnya masuk. Kalau masih muda, masih umur 30 gitu, penyerapannya bagus. Nah, tetapi kalau di masa usia tua itu penyerapannya nggak bagus. Jadi kalau di gigi sendiri itu harus yang terpapar juga kan. Ada 2 kan aku bilang tadi. Harus yang terpapar nempel, yang itu dengan menggunakan pasta gigi, dan harus tertelan. Nah, kalau yang nempel itu nggak ada juga nggak bisa, pincang gitu untuk gigi. Jadi memang tulang itu nggak cuma ada di dengkul doang ya dok ya. Kadang kan mikir kalau udah tua, aduh kenapa ya dengkulku ya. Padahal dia juga, wah pas dilihat, oh ya gigiku juga bermasalah ya. Pas lihat masa mudanya itu mungkin sikat giginya dengan pasta gigi yang tidak kandungannya tidak mencukupi ya dok. Nah kalau sekarang mungkin Mams banyak yang langsung, aduh ayo harus belanja pasta gigi dengan kandungan yang cukup tadi. Tapi kalau misalnya berbicara terkait dengan ibu hamil, pasti kan mereka langsung mencari yang aman. Nah itu kan sering menjadi prioritas utama ya dok. Kandungan mineral seperti hap di dalam pasta gigi ini bagaimana dok? Aman jika digunakan dalam jumlah yang tepat. Mau usia berapapun, mau untuk anak-anak sendiri, mau untuk dewasa, jika digunakan dengan tepat penggunaannya. Jadi kalau kita minum vitamin kebanyakan juga nggak bagus kan untuk ginjal kita kan. Gitu. Sama sebenarnya sama pasta gigi. Kalau dibilang aman ya aman banget gitu. Malah kita punya nih pasta gigi yang mengandung hap dan fluoride. Ya udah kita gunakan untuk mengatasi ngilu kita gitu. Caranya bagaimana untuk supaya aman? Amannya adalah 2 kacang polong tadi ditaruh di sikat gigi, dilakukan pembersihan selama 2 menit, lalu meludah tapi jangan berkumur.
Kalau bisa, kalau mau dihilangkan, maksudnya benar-benar hilang supaya nggak ada busanya, itu boleh banget. Tetapi jangan berkumur supaya ada rasa-rasa atau fluoride dan hapnya itu masih ada di dalam air ludah, masuk ke dalam tubuh kita, diproses oleh tubuh kita, masuk lagi ke dalam darah, masuk lagi ke dalam gigi. Oh gitu, jadi membilasnya itu hanya menghilangkan busanya aja ya dok. Nah takutnya di rumah mams-mams pada kok keluar mulutnya pada berbusa semua. Pada nyemilin sabun atau gimana tuh? Oke, nah kalau dari Mams Melita sendiri gimana Mams tadi mendengar penjelasan langsung dari Dok Alia? Apa mungkin, oh iya kemarin-kemarin aku nggak seperti apa yang dijelaskan oleh Dok Alia nih untuk membersihkan gigi selama kehamilan atau bagaimana Mams? Ya sih, waktu hamil itu dulu bersihin gigi ya selalu kumur ya, karena kan kebiasaan mungkin dari kecil, dari pas sekolah kan diajarinya kumur. Seperti itu. Jadi ya udah kebiasaan kumur sih. Oke, kalau dari Mams Melita sendiri pembersihan karang gigi waktu saat hamil apa memang rajin dilakukan atau gimana Mams waktu dulu? Kalau aku pribadi hampir enggak sih, soalnya kayak takut ya berpengaruh ke janin atau nanti gimana gitu. Jadi aku agak skip sih, kalau selama nggak ngilu, nggak sakit gigi yang berlebihan ya aku nggak ke dokter gigi. Oke, jadi itu ternyata adalah mitos ya dok ya. Jadi tidak berpengaruh ke janin kalau kita mams itu yang sedang hamil membersihkan karang gigi. Terakhir nih dok, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, langkah kecil apa yang paling realistis bisa dimulai dilakukan ibu hamil hari ini untuk merawat gigi? Sikat gigi dengan menggunakan sikat gigi yang soft, yang bulu sikatnya halus. Oke, dengan menggunakan pasta gigi yang memiliki kandungan yang baik seperti hap dan fluoride, dilakukan dengan jumlah yang tepat dengan 2 kacang polong tersebut, sikat gigi, lalu minum air putih yang banyak. Menurutku itu gampang banget sebenarnya. Tapi ketika kita bilang gampang, sebenarnya pada saat kita melakukan sehari-hari itu memang berat. Jadi secara materinya itu gampang, tapi secara prakteknya ada yang menghalangi, yaitu rasa males kita itu ya dok ya. Jadi walaupun sedang hamil itu tidak hanya dari makanan dan juga dari vitamin aja, tapi kita harus memperhatikan dari pasta gigi yang kita pilih. Harus mengandung hap dan juga fluoride yang cukup. Nah sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Kita masuk ke segmen party, yakni pertanyaan titipan. Jadi sudah ada nih penonton dari teman Bumil dan Parenting Moms yang pengen juga bertanya ke Dr. Alia. Dan Nisha juga sudah memilih 3 pertanyaan yang sudah masuk. Untuk yang pertama nih dok, kenapa masih bisa bau mulut padahal rutin sikat gigi? Airnya, ya kan? Kita udah sempat bahas kan. Jadi pada saat kita, pada saat hamil kan kita ada air ketuban. Air ketuban itu kan asalnya dari kita. Kita dong, siapa lagi? Ya dari Allah, dari Tuhan tentunya. Tetapi kan dari kita. Makanya semua air itu diserap sama janin. Jadi kalau aku bilang 2 liter sehari itu kalau bisa sih 2,5 liter. Kalau bisa nih mentok banget gitu, mentokin aja 3 liter, 2,5 liter tuh udah bagus banget. Nah, yang sering terbebani juga, satu adalah air ludah jadi berkurang, kedua darah menjadi kental. Karena kalau kita ngomongin soal selain gigi nih gitu, air putih itu ngaruhnya kemana? Ke darah gitu, darah kita kental gitu. Yang kedua, air liur kita jadi kental gitu. Jadi yang harus dilakukan untuk mencegah bau mulut adalah minum air putih yang banyak. Kalau mual itu juga misalnya kita muntah di pagi hari atau di malam hari. Aku juga pernah mengalami masa-masa sempat mualnya kenapa di malam hari ya gitu. Nah itu juga sama, mau di malam hari atau di pagi hari, yang harus kita lakukan adalah minum air putih. Setelah kita muntah itu jangan lupa untuk membilas kerongkongan kita dan lambung kita, asam lambung kita itu supaya nggak penuh di mulut. Gitu. Karena asam lambung itu juga menyebabkan asam di mulut sehingga pahit. Gitu, itu aja. Oke, jadi memang kalau misalnya rutin nih sikat gigi gitu, tapi ternyata ada tadi ya dok yang sudah dijelaskan, asam lambung itu juga sangat berpengaruh ya dok ya, GERD itu tadi. Oke, nah lanjut dok, pertanyaan kedua, mitos atau fakta ibu hamil tunggu sakit gigi dulu baru perlu ke dokter gigi. Nah tadi sempat disinggung sedikit tadi ya dari Mas Melita juga, gimana nih dok? Jadi kalau ibu hamil sakit gigi, apa yang harus dilakukan? Ke dokter gigi.
Tetapi memang pada saat kehamilan ada beberapa tindakan yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Contoh mencabut gigi itu udah pasti nggak boleh dilakukan. Nah, yang kedua namanya perawatan saluran akar, itu juga dihindari. Tetapi selain dua itu, selain yang melibatkan darah terlalu banyak, kalau perawatan akar itu melibatkan darah sama sakit. Kalau sakit kan dia kontraksi, krek, 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 bayinya takut gitu kontraksi. Nah, karena kita tidak bisa mengukur kontraksi kita nih jadi kontraksi beneran atau tidak, makanya itu dihindari sebenarnya. Makanya aku bilang, kalau lagi melakukan proses pengen hamil nih gitu, ke dokter gigi ya gitu, lihat giginya, gigi saya sudah bagus atau tidak. Tetapi kalau sudah hamil, apa yang harus dilakukan? Ke dokter gigi, tetap. Kalau ada lubang-lubang, kalau lubangnya hanya tadi kan aku cerita tuh gigi tuh ada lapisan-lapisannya. Kalau lapisannya kena email, lubangnya kena dentin gitu, belum kena syaraf, itu langsung ditambal. Minta langsung ditambal sehingga si gigi juga tidak lama-lama kropos, ngilu. Yang tadi kita sebutkan panjang sekali mengenai HAP dan fluoride, itu juga akan sangat berpengaruh kalau kita punya lubang. Kalau kita punya lubang, kita udah pakai pasta gigi, udah katakanlah gini, saya sikat giginya 3 kali, 4 kali sehari dok gitu. Tapi kalau kita punya lubang, tetap aja nggak ngaruh. Akan tetap tergerus dengan si ngilunya itu. Karena kalau kita ngomongin bagian selular lagi, kalau sudah sampai ke lubang di bagian dentin, itu dibutuhkan banyak sekali untuk kristal hidroksiapatit dan fluoride untuk dia supaya tidak ngilu. Nggak mengembalikan, tetapi tidak ngilu aja tuh dia butuh banyak banget. Nah itu tidak cukup dengan menyikat gigi. Sehingga kalau hamil sakit gigi ya harus ke dokter gigi. Dokter gigi pasti tahu deh kalau misalnya langsung melihat bahwa ibu hamil, ada beberapa tindakan yang kita hindari, tetapi ada beberapa tindakan yang kita harus lakukan. Gitu. Kalau berkaitan dengan gigi ngilu, itu juga gigi bungsu dok, gigi tidur, itu kan banyak moms yang sebelum memulai proses kehamilan itu ada yang ya udahlah biarin aja, nanti juga hilang sendiri. Nah, saat dia sudah memulai proses kehamilan tersebut, apakah kayaknya perlu dicabut deh? Iya, itu juga banyak terjadi sih sama pasienku. Jadi tidak tahu sudah hamil, tiba-tiba si gigi bungsu itu menyebabkan sakit. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu tadi pembersihan secara bagus supaya si gigi bungsunya itu tidak menyebabkan ngilu berlebih. Kalau sudah lubang, ya sebisa mungkin kita tutup, maksudnya kita tutup, kita tambal-tambal, tapi memang tidak bisa dilakukan pencabutan. Pencabutan itu udah nggak mungkin nggak bisa. Memang tidak bisa sama sekali. Jadi yang harus kita lakukan adalah kalau bolong giginya atau kalau tidak keluar giginya ya dilakukan di area gigi tersebut, di area gigi paling belakang, rahang paling belakang itu tidak terjadi penumpukan sisa makanan atau plak yang menyebabkan ngilu. Yang kedua dilakukan setiap hari sikat gigi yang baik. Oke, jadi yang paling penting memang tadi pencegahannya sebelum memulai proses kehamilan tersebut ya dok ya. Dicek dulu nih apakah dari giginya itu ada yang berlubang, banyak plak atau karang gigi. Pertanyaan terakhir dok, lebih bahaya mana dok? Jarang sikat gigi atau sikat gigi tapi asal-asalan? Kayaknya lebih bahaya jarang mandi ya dok ya. Nah gimana nih dok? Lebih bahaya mana? Sikat gigi, tidak jarang sikat gigi atau sikat gigi tapi tadi dok cuma 2 detik. Ya mendingan sikat gigi ya, tapi nggak 2 detik juga. Dua-duanya berbahaya. Tidak sikat gigi berbahaya banget. Sikat gigi tapi sikat giginya asal-asalan juga berbahaya. Tapi paling nggak udah masuk sih. Seenggaknya ada kandungan yang masuk lah ya, pasta giginya jadi udah nempel-nempel sedikit ya. Tapi gini, kita itu aku tuh selalu ngobrol sama anak-anak gini, kalau 1 hari ada 24 jam. 1 jam itu ada 60 menit. Aku cuma minta waktu 4 menit aja. 4 menit aja sehari. Kalau dipikir-pikir nih, kita kan kalau sebagai orang dewasa ya, kalau anak-anak aja bisa gitu, kita terapkan. Ke anak-anak itu bisa, apalagi kan kita kan ingin ya gitu. Maksudnya waktu hamil tuh udah mikirin, ntar gue harus jadi ibu yang terbaik. Gitu ya, masa sikat gigi 4 menit aja nggak mau gitu. Jadi memang harus dilakukan, contohin ke anak-anak kita nantinya bahwa kita mulai dari diri kita sendiri untuk membersihkan gigi secara baik,
bahwa kita tahu nih informasi. Sekarang kita tahu informasinya bahwa sikat gigi itu harus 2 kali sehari minimum dan 2 menit. Oke, saya lakukan. Mudah-mudahan anak kita mencontoh perilaku kebaikan kita sehingga mereka menjadikan itu seperti makan. Aku selalu bilang sama anakku tuh umur 16 tahun. Dia selalu yang kayak udah diomelin nih dari kecil nih ya, dari bayi kerep gitu. Sekarang kalau sikat gigi, udah sikat gigi belum? Belum. Seharian apa diomongin padahal ibunya dokter gigi. Padahal ibunya dokter gigi terus dari dia mulai kayaknya udah hari pertama sikat giginya 2 kali sehari ya, 2 menit ya gitu. Tetapi itu yang terjadi. Nah, kalau kita memiliki amunisi yang baik untuk anak kita, untuk kita sendiri, pada saat kita kehamilan dengan menggunakan hidroksiapatit, pasta gigi yang mengandung hidroksiapatit dan fluoride itu dari masa kehamilan, mudah-mudahan gigi anak kita juga baik. Kalau gigi anak kita baik, kita mencontohkan baik tuh sikat gigi 2 kali sehari seperti makan. Kayak makan, aku bilang gini, kamu makan gak sih? Gitu. Seharian bisa nggak makan? Bisa nggak makan? Nggak mungkin. Jadi seperti mandi dan makan itu sikat gigi juga harus menjadi daily life, kebiasaan baik kita yang kita tularkan dari mulai hamil. Karena ada penelitian juga loh bahwa pada saat kita hamil, apapun yang kita lakukan nanti anak kita niru. Gitu. Jadi misalnya kayak kita suka main musik deh gitu. Suka main musik, selain mereka mendengar gitu, juga kayak kita gerakan-gerakan misalnya main piano atau main itu anak kita juga belajar. Walaupun mereka tidak melihat secara langsung, mereka cuma merasakan, itu katanya juga belajar. Ya ini aku percaya banget. Jadi kebiasaan baik kita untuk kita selama pagi hari kita gerak kanan, gerak kiri, atas bawah, belakang gitu, terus kita ngaca setiap hari, itu juga akan dicontoh sama anak kita. Kalau kita bisa mencontohkan mereka dari masa kita kehamilan, nanti pada saat mereka sudah lahir ke dunia, terus sudah gitu udah dewasa, mereka akan mau untuk sikat gigi. Selalu aku tanamkan bahwa apa yang kita mau lakukan untuk anak kita nantinya, kalau untuk anak kita kan selalu yang terbaik ya. Dimulai dari diri kita. Dimulai dari diri kita. Jadi diibaratkan olahraga mungkin efeknya tidak akan langsung ada di hari itu juga, tapi di hari tua. Sama seperti dengan kebersihan mulut dan gigi kita. Jadi kalau kita mungkin sekarang males-malesan gitu ya, mau sikat gigi, ingat di hari tua nanti. Nah, mau kropos masa dua-duanya, dengkul sama giginya, jangan sampai ya Moms ya. Obrolan hari ini mengingatkan kita ya Moms, bahwa di tengah fokus besar pada janin, Moms juga tetap perlu merawat diri, termasuk gigi dan gusi. Apalagi kalau sudah merasakan gigi ngilu. Gigi ngilu bukan hal yang harus ditahan ya Moms, tapi sinyal untuk lebih peduli. Dengan memahami apa yang terjadi pada enamel, memilih perawatan yang aman dan lembut, serta membangun kebiasaan harian yang konsisten, Moms tidak hanya menjaga kenyamanan diri sendiri, tapi juga sedang menyiapkan contoh baik untuk si kecil kelak. Karena anak belajar bukan dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang kita lakukan. Bahkan dari hal kecil seperti cara kita merawat gigi setiap hari. Disinilah perawatan berbasis mineral alami seperti pasta gigi yang mengandung mineral hidroksiapatit pas buat Moms karena bekerja di permukaan enamel, membantu mengisi mikroretakan dan cocok untuk penggunaan jangka panjang. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi inspirasi buat Moms semua dan sampai jumpa di ngoprek selanjutnya. Bye!